Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi terkait penguapan dengan dosen pengampu Ibu Dwi Rahmawati, S-Farm, MKes. Adapun anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Karina, kedua Nabilah Azmi Dilwa Putri, ketiga ada Nuri Casari, dan terakhir ada Rahmawati. Sebelum ke materi inti, kita harus tahu dulu apa sih itu penguapan. Terdapat 3 definisi penguapan. Yang pertama, penguapan adalah proses perpindahan kalor, panas, ke dalam zat cair mendidih. Yang kedua, penguapan evaporasi adalah peristiwa menguapnya pelarut dari campurannya untuk mendapatkan larutan dengan konsentrasi yang lebih tinggi. Selanjutnya, penguapan adalah suatu proses yang dilakukan untuk mendapatkan konsistensi ekstrak yang lebih pekat dengan cara menghilangkan cairan penyari yang digunakan. Selanjutnya, tujuan penguapan. Tujuan dari penguapan adalah untuk memekatkan konsentrasi larutan sehingga didapatkan larutan dengan konsentrasi yang lebih tinggi. Penguapan biasanya selalu didahului dengan proses pemanasan. Panas yang dibutuhkan dalam proses penguapan dapat disuplai secara alami menggunakan sinar matahari, atau dapat juga dengan cara penambahan uap panas, steam, pada sistem. Selanjutnya ada dasar dan metode penguapan, di mana proses penguapan dilakukan dengan cara menguapkan sebagian dari pelarut pada titik didihnya, sehingga diperoleh larutan zat cair yang lebih pekat dengan konsentrasi lebih tinggi. Uap yang terbentuk pada proses penguapan biasanya hanya terdiri dari satu komponen, dan jika uapnya dalam bentuk campuran secara umum, tidak dilakukan usaha untuk memisahkan komponen-komponennya. Nah, metode-metode yang umum dilakukan pada penguapan. A. Penguapan sederhana di mana menggunakan pemanasan. B. Penguapan pada tekanan yang diturunkan. C. Penguapan dengan aliran gas. D. Penguapan beku kering. E. Penguapan dengan alat vakum desikator. F. Penguapan dengan oven. Metode penguapan yang pertama yaitu penguapan sederhana menggunakan pemanasan. Contohnya dog water bath. Water bath berfungsi untuk memanaskan sampel dengan suhu yang dapat diatur sesuai kebutuhan. Yang kedua, penguapan pada tekanan yang diturunkan, di mana proses pemisahan ekstrak dari cairan penyerinya dengan pemanasan yang dipercepat oleh putaran dari labu, cairan penyari dapat menguap 5-10 derajat Celcius di bawah titik didih pelarutnya disebabkan oleh karena adanya penurunan tekanan. Yang ketiga, yaitu penguapan dengan aliran gas. Fungsinya menurunkan tekanan parsial uap air menggunakan aliran gas, dalam hal ini udara, hingga suhu penguapan turun. Selanjutnya yang keempat adalah penguapan beku kering dengan menggunakan alat. Contohnya, freeze drying, metode pengeringan yang mempunyai keunggulan dalam mempertahankan mutu hasil pengeringan, khususnya untuk produk yang sensitif terhadap panas. Yang kelima, penguapan dengan vakum desikator, di mana desikator terdiri dari panci bersusun 2 yang bagian bawahnya diisi bahan pengering, dengan penutup yang sulit dilepas dalam keadaan dingin. Dan yang terakhir, penguapan dengan oven, di mana pelarut yang terkandung dalam suatu bahan akan menguap bila bahan tersebut dipanaskan pada suhu 105 derajat Celcius selama waktu tertentu. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penguapan. Yang pertama, suhu, di mana suhu akan mempengaruhi kecepatan penguapan. Semakin tinggi suhu, maka penguapan juga akan semakin cepat. Di samping itu, suhu juga berperanan terhadap kerusakan bahan yang diuapkan. Banyak glikosida dan alkaloida akan terurai pada suhu di bawah 100 derajat Celcius. Selanjutnya, terdapat hormon, enzim, dan antibiotik memiliki kepekaan terhadap pemanasan. Untuk itu, pengaturan suhu sangat penting dilakukan agar penguapan dapat berjalan cepat, dan kemungkinan terjadinya peruraian dapat ditekan sekecil mungkin. Untuk zat-zat yang peka terhadap panas dilakukan penguapan secara khusus, misalnya dengan pengurangan tekanan dan lain-lain. Selanjutnya ada waktu penguapan, di mana penerapan suhu yang relatif tinggi untuk waktu yang singkat akan mengurangi resiko kerusakan zat dibandingkan dengan suhu rendah pada waktu yang lama. Kemudian, kelembapan, beberapa senyawa kimia dapat terurai pada kelembapan tinggi, terutama dengan adanya kenaikan suhu. Beberapa reaksi penguraian, seperti hidrolisa, sangat membutuhkan air sebagai media untuk kelangsungan reaksi hidrolisa. Kemudian cara penguapan, di mana konsistensi atau bentuk dari hasil akhir yang diperoleh setelah penguapan sangat mempengaruhi cara penguapan yang akan digunakan. Penguapan secara destilasi akan menghasilkan produk akhir berbentuk cair atau padat, sedangkan penguapan yang dilakukan secara lapis tipis akan dapat menghasilkan produk berbentuk cair. Yang terakhir ada laju alir umpan, di mana proses laju alir umpan yang terlalu kecil atau terlalu besar akan mengakibatkan proses penguapan tidak berjalan secara efisien. Untuk itu, laju alir umpan diusahakan agar tetap konstan.
Selanjutnya terdapat alat-alat yang digunakan dalam penguapan. Yang pertama yaitu rotary evaporator. Teman-teman bisa melihat gambarnya di sebelah kanan. Nah, rotary evaporator salah satu alat yang sering digunakan dari berbagai penguapan, di mana alat ini merupakan alat yang biasa digunakan di laboratorium kimia untuk mengefisienkan dan mempercepat pemisahan pelarut dari suatu larutan. Rotary vacuum evaporator merupakan suatu instrumen yang tergabung antara beberapa instrumen yang menggabung menjadi satu bagian menggunakan prinsip destilasi, pemisahan, vakum evaporator berfungsi untuk menurunkan tekanan suatu cairan, sehingga titik didihnya menjadi lebih rendah dan titik didih aslinya. Prinsip kerja dari rotary evaporator adalah menurunkan tekanan dari suatu pelarut, sehingga dapat menguap pada suhu yang jauh di bawah titik didihnya. Pemisahan ekstrak terjadi akibat adanya pemanasan pada suhu rendah dalam suasana vakum dan dipercepat dengan perputaran labu. Pemanasan dan perputaran labu dalam kondisi vakum inilah yang mengakibatkan pelarut dapat menguap 5-10 derajat Celcius di bawah titik didihnya akibat penurun. Kedua, ada alat freeze drying. Freeze drying atau pengeringan beku merupakan proses pengeringan di mana antara bahan yang akan dikeringkan dan media pemanas dipisahkan oleh suatu dinding pembatas sehingga air yang ada dalam bahan yang menguap tidak terbawa bersama media pemanas. Perpindahan panas yang terjadi pada alat ini terjadi akibat hantaran atau konduksi, sehingga freeze dryer sering disebut juga dengan conduction dryer atau indirect dryer. Sesuai dengan namanya freeze dryer atau pengering beku dapat digunakan untuk mengeringkan bahan-bahan cair seperti ekstrak baik cair maupun kental. Lebih ditekankan untuk pengeringan ekstrak dengan pelarut air. Disarankan ekstrak yang akan dikeringkan dalam freeze dryer sudah dalam bentuk ekstrak kental sehingga waktu pengeringan akan lebih cepat dan biaya produksi bisa lebih murah. Proses pengeringan beku dengan alat freeze dryer ini berlangsung selama 18 hingga 24 jam. Karena proses yang panjang inilah membuat produk-produk bahan alam ini menjadi lebih stabil dibandingkan dengan metode pengeringan yang lain seperti pengeringan semprot atau yang dikenal dengan spray drying. Teman-teman bisa melihat gambar alat freeze dryer yang tercantum di sebelah kanan. Itulah tadi materi dari kelompok kami, adapun kesimpulan yang dapat kami simpulkan adalah metode penguapan sangat penting dalam fitokimia, karena memungkinkan pemisahan dan pemekatan senyawa-senyawa fitokimia dari sampel tumbuhan. Proses ini krusial dalam isolasi, identifikasi, dan analisis senyawa-senyawa aktif, serta dalam pemurnian ekstrak untuk aplikasi farmasi, kosmetik, dan industri lainnya. Dengan menghilangkan pelarut, metode penguapan menghasilkan ekstrak yang lebih murni dan terkonsentrasi, yang penting untuk penelitian lebih lanjut dan pengembangan produk. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.